الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ibu dan ummahat salihat yang Allah muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah. Kembali kita perbaharui niat kita. Kita luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti sekarang ini, walaupun mungkin dengan kondisi gerimis, dengan kondisi hujan, Allah melimpahkan berbagai macam rahmat dan keberkahan. Tidak perlu surut, tidak perlu mundur jika yang datang tidak banyak. Tidak perlu surut dan mundur jika mungkin ada halangan yang menghadang. Amal kita karena Allah. Kita memulainya dengan keikhlasan. Dan kita tidak akan berhenti dengan adanya celaan. Kita tidak akan berhenti dengan adanya rintangan. Maka seorang mukmin yang ikhlas akan terus berjuang, akan terus berjalan dengan tertatihnya kakinya, dengan beratnya perjuangannya. Maka dengan ikhlasnya karena Allah membuktikan jujurnya niatnya dalam berjuang. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, ibu salihat yang Allah muliakan, insyaallah di kesempatan sore hari ini kita lanjutkan tadabbur Quran kita. Insyaallah pada sore hari ini dari ayat 71 kita coba selesaikan sampai ayat 74. Jika waktu masih ada bersisa, kita akan lanjutkan beberapa ayat selanjutnya. Surat Al-Mu'minun ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. صدق الله العظيم. Ibu salihah yang Allah muliakan, Allah memulai dengan kata-kata walau dan jikalau. Maka walau juga berarti walau bahasa Indonesia. Dan jikalau, walau ittaba'al haqqu. Ittaba'a artinya mengikuti, memperturutkan, menyalurkan. Al-haqqu di sini banyak makna yang dikandung oleh para ulama. Al-haqqu makna pertama di sini karena bentuknya satu adalah Allah. Jika Allah mengikuti semua keinginan Allah. Di sini ahwa'ahum jamak dari kata-kata hawa. Hawa secara bahasa artinya adalah keinginan, kecintaan. Itu hawa nafsu, keinginan jiwa kita, keinginan hati kita. Hawa dan nafsu dua hal yang berbeda sebenarnya. Hawa ini tidak semuanya buruk. Yang buruk itu ketika nafsu kita punya hawa. Karena ada keinginan-keinginan hati yang bersih terhadap ketaatan, itu diperbolehkan. Tapi kalau jiwa kita, pada dasarnya jiwa kita ini penuh dengan keburukan, kebencian dan kerusakan.
Kata Allah Subhanahu wa taala terkala mengkategorikan jiwa itu ada 3 kategori. Pertama ada namanya an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang suci, jiwa yang bersih. Ini butuh proses yang panjang. Ini yang Allah sampaikan dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada kemudian jiwa itu yang bernama ammaratun bisu ataupun nafsu ammarah. Dan ini sifat asli dari setiap jiwa kita. Ibu salihat yang Allah muliakan, nafsu kita, karena itu juga dikatakan dengan nafsu. Nafsu itu ada keinginan. Beda kita dengan para malaikat adalah pada adanya nafsu ini. Tapi nafsu ini yang membuat keimanan kita fluktuatif. Ketika kita mampu mengelola jiwa kita ini, nafsu kita ini, kita bisa jauh lebih baik daripada malaikat. Tapi jika walau ittaba'a, kalau kita ikuti hawa nafsu kita ini, kita lebih hina dari binatang. Maka dengan adanya hawa nafsu ini, di sini Allah memberikan adanya wilayah yang namanya ikhtiyar. Ibu salihan yang Allah muliakan, dalam memahami takdir, kita perlu duduk dengan baik dalam memahami takdir ini. Jangan salah-salah dalam memahami, dan kesalahan kita dalam memahami takdir bisa membuat risiko yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan 4 hal kepada kita sebelum ruh kita ditiupkan. Ruh itu ditiupkan ketika bayi berumur 4 bulan atau 120 hari. Ketika itu, karena itu banyak orang-orang yang kemudian mengadakan kajian ataupun syukuran sebagainya ketika kehamilan 4 bulan setelah 120 hari. Tapi sebelum Allah memberikan ruh, Allah bikin kontrak dulu dengan janin ini. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi. Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Tapi kalian paham, kata Allah, nanti hari kiamat kalian lupa dengan janji ini. Kita semua terikat kontrak dengan Allah. Dan Allah hanya menentukan 4 hal kepada kita. Pertama, kapan kita lahir. Yang kedua, kapan kita meninggal. Yang ketiga, rezeki kita. Yang keempat, bahagia dan susahnya hidup kita. Tapi bagaimana kita mencapai kebahagiaan, bagaimana kita menghadapi kesulitan, bagaimana kita mati, bagaimana kita mencapai rezeki, itu wilayah ikhtiar. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bu salihan yang Allah muliakan, harta kita, rezeki kita akan segitu, tidak akan berubah. Ibu sekarang yang mungkin punya rumah yang mewah, punya kendaraan yang banyak, takdirnya memang segitu. Ada orang yang miskin, punya rumah ala kadarnya, takdirnya memang segitu. Yang membedakan pada rezeki, karena itu tidak pernah ada doa Rasulullah meminta kita memperbanyak rezeki, itu nggak ada. Rezeki kita nggak pasti, nggak bakal berkurang, nggak akan bertambah. Takdir kita segitu. Yang membedakan adalah keberkahan. Karena itu kita minta pada rezeki kita apa? Berkah. Doa yang sering kita baca menjelang makan, Allahumma barik lana fima razaqtana, berkahi rezeki kami. Orang yang rezekinya berkah, jika duitnya banyak, bertahan lama, memberikan kebaikan, kesehatan. Orang yang rezekinya sedikit ataupun secukupnya, kalau dia berkah, cukup, tidak memberikan kesakitan. Maka membedakan itu bukan pada banyak dan sedikitnya rezeki, tapi pada berkahnya rezeki. Seberapa banyak pun uang kita campakkan, kita buang, dia akan kembali jika itu adalah rezeki kita. Maka rezeki tidak akan hilang dengan bersedekah, tidak akan hilang dengan kita berikan pada yang lain, tidak akan hilang ketika kita berinfak dan berjuang. Dan rezeki tidak akan bertambah sesusah apapun kita mencari rezeki. Maka karena ada ranah nafsu ini menentukan berkah atau tidaknya rezeki ini. Maka bagaimana cara kita mencapai rezeki? Jika kita menempuh jalan yang baik, maka rezeki ini akan berkah. Rezeki yang berkah menimbulkan kebahagiaan. Rezeki yang berkah menjaga kita dari sakit dan musibah. Rezeki yang berkah menimbulkan kenyamanan dan ketentraman. Maka yang dicari pada berkahnya. Bagaimana membuat rezeki kita berkah? Memastikan jalan yang halal, bersabar dengan proses mencari rezeki,
Bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Kemudian ketika kita dapat, kita bagikan, kita infakkan, kita sedekahkan. Apakah uang kita akan hilang? Tidak akan. Di dunia ini tidak akan hilang, tidak akan berkurang. Pernah cerita Abdurrahman bin Auf ketika cemas. Dia tahu bahwasanya semakin banyak rezeki seseorang, semakin lama proses hisabnya di hari kiamat. Maka apa? Ketika Abdurrahman bin Auf selesai memanen kurma yang sangat banyak, habis itu ceritanya dia pengen miskin. Maka kemudian melihat seorang sahabat menjual punya kurma yang sudah busuk dan sudah kering. Maka kemudian dia barter, dia beli kurma yang kering tadi, dan kemudian kurma yang mahal ini diberikan pada yang lain. Agar dia tidak memiliki, dibarter. Dia berikan kurma yang mahal ke orang ini, dan kemudian kurma yang kering dia yang mengambil. Apa yang terjadi? Ternyata ibu salihah yang Allah muliakan, ada di sebuah daerah terkena wabah, dan obatnya adalah kurma yang hampir busuk ini. Jadi dibeli lagi dengan harga yang tinggi. Maka ini berkaitan dengan keyakinan dan keberkahan rezeki. Mati kita pasti gak akan berubah. Tanggal sekian ibu mati bakal mati. Kemanapun kita pergi lari tidak akan bisa lari. Hanya saja ikhtiar kita bagaimana cara kita mati. Ini kerjanya nafsu ini. Apakah kita akan memilih dengan mati yang baik? Apakah kita akan memilih mati dengan cara terbunuh? Mati dengan cara kecelakaan? Mati dengan cara apapun? Itu pilihan kita. Dan Allah memberikan dua jalan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bagaimana senang dan bahagia kita? Kita akan senang, akan bahagia. Tapi apakah memiliki keberkahan? Belum tentu. Karena itu orang yang menikah, doa kita apa? Bukan semoga bahagia seumur hidup, enggak bakal bahagia seumur hidup. Dia akan ada masalah yang akan menimpa mereka. Allah sudah takdirkan. Apa doa kita? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Apa artinya? Keberkahan lakuma. Ketika ada lam, ini artinya sesuatu yang berkaitan dengan hak, dengan kenikmatan. Maka semoga Allah memberkahi semua kebahagiaan yang datang kepada kalian. Kebahagiaan bisa tidak berkah, bisa. Orang bahagia ketika melihat orang lain susah, maka kemudian siap-siap dia menerima kesusahan yang lebih. Orang bahagia ketika menyiksa orang lain. Dia bahagia ketika bisa mengambil yang bukan haknya dia. Dia bahagia bisa kemudian mencuri uang dengan jumlah yang banyak. Dia bahagia dengan hal-hal apapun yang ditimbulkan. Tapi sifatnya semua bahkan bisa menimbulkan kerusakan. Dan juga wa baraka alaikum, keberkahan pada ala. Ala ini atas sering diartikan. Apa arti atas? Berarti dari atas berarti ada beban yang akan menimpa kita. Juga keberkahan pada musibah. Lah, musibah banyak keberkahannya. Ibu sekalian yang Allah muliakan. Pandemi ini, betapa banyak keberkahan pada pandemi ini. Gara-gara pandemi ini, banyak orang yang kemudian mulai kembali mendalami Al-Quran dengan baik. Mulai ada yang kembali kemudian keluarga yang jarang berkumpul ketika bulan Ramadan full sebagainya. Suami yang tidak pernah jadi imam terpaksa belajar jadi imam. Anak-anak dan sebagainya. Karena kemudian dengan adanya pandemi ini, keluarga kembali dibentuk dengan baik. Ada keberkahan pada musibah. Maka jika nafsu ini tidak mampu kita kontrol, dia yang akan menentukan pilihan mana yang akan kita pilih. Nah sekarang Allah mengatakan walau ittaba'al haqqu ahwa'ahu. Mana pertama, jika Allah ingin mengikuti seluruh keinginan Allah, la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Fasada artinya akan rusak, hancur, sungguh akan rusak dan hancur as-samawat. Jadi di sini tidak dikatakan sama. Sama itu satu lantai ataupun satu tingkatan. Tapi Allah mengatakan samawat. Langit itu ada 7 lapisan. Bumi pun sebenarnya juga ada 7 lapisan ke bawah. Tapi karena bumi ini kecil, sering digunakan hanya satu bumi saja. Bayangkan jika Allah murka setiap kita berbuat salah dan kemudian Allah lakukan apa yang Allah inginkan, gak ada yang bertahan di muka bumi ini. Ini makna pertama. Al-haqqu di sini adalah bahwasanya kebenaran ataupun Allah sendiri yang menginginkan. Makna yang kedua,
Walau ittaba'al haqqu, jika seandainya kebenaran, Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang kafir, di sini ada yang tersembunyi. Allah membiarkan orang-orang kafir mengikuti hawa nafsu mereka, ataupun orang-orang beriman sekalipun mengikuti hawa nafsu kita, siapapun manusia, juga akan rusak bumi ini. Apa yang kita inginkan harus dapat. Apa yang kemudian ada di benak kita harus langsung terrealisasi. Ini tidak akan mungkin rusak bumi ini. Karena itu kemudian Allah membuat sistem. Allah membuat aturan. Aturan dibikin karena apa? Masing-masing kita punya keinginan terkadang sudah melewati wilayah dan ranah orang lain. Tentu di sini bagaimana kemudian kemampuan kita mengontrol nafsu, dan dengan bentuk karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala bagaimana menjaga kita dalam hal ini, maka kemudian bumi ini tetap merasa aman dan tentram. Dan Allah mengatakan bal atainahum bidzikrihim fahum 'an dzikrihim mu'ridun. Dan kemudian Allah mendatangkan dzikrihim, maka makna lain, bahasa lain. Di sini dikatakan az-zikr di sini apakah teguran? Teguran di sini banyak makna, ataupun makna yang kedua di sini adalah Quran. Makna pertama dari sini bal atainahum bidzikrihim, Al-Quran punya banyak nama. Di antara nama Al-Quran, Al-Quran itu sendiri dari kata-kata qara'a yaqra'u, sesuatu yang sering dibaca. Al-Quran punya nama juga Al-Kitab, karena dia berupa buku, lembaran-lembaran. Nama lain dari Al-Quran adalah An-Nur, cahaya. Dia menjadi cahaya ketika kita kehilangan arah. Dia menjadi pengarah yang baik, memberikan ketentraman, memberikan kenyamanan. Al-Quran bernama Al-Burhan, bukti. Al-Quran bernama Ar-Ruh. Ruh ini adalah kekuatan. Ruh ini adalah ruh itu sendiri. Orang yang dalam arti tidak pernah membaca Al-Quran, dia seperti mayat yang tidak ada ruhnya. Tubuh kita butuh ruh untuk makan. Dia bernama ruh itu sendiri karena dia penyemangat. Orang yang kemudian malas beribadah, orang yang malas bekerja, jika dia baca Quran, Allah akan sisipkan semangat di dalam hatinya. Al-Quran itu juga bernama Asy-Syifa. Syifa dengan dua hal yang berbeda. Syifa ini sifatnya seperti suplemen, dia dalam bentuk wiqayah, penjagaan. Orang yang kemudian baca Quran, Allah bisa jaga dari berbagai macam penyakit. Apakah penyakit hati, dan kemudian juga tidak sedikit dari penyakit fisik. Karena penyakit fisik ini terkadang terjadi dengan masalah psikis. Banyak orang yang sakit ketika kemudian ditinggal pasangannya. Banyak yang sakit ketika ada kondisi-kondisi ketekanan, stres dan sebagainya. Maka dengan membaca Al-Quran, Allah berikan ketenangan. Karena itu banyak metode-metode terapi dengan mendengarkan musik. Jika musik saja bisa membuat orang tenang, maka apalagi dengan Al-Quran, yang itu bukan perkataan manusia, bukan syair manusia, tapi adalah perkataan Rabb yang menciptakan manusia. Karena itu bal atainahum, bahkan bal atainahum, kami datangkan, kami berikan kepada mereka bidzikrihim. Pertama maknanya adalah dengan memberikan Quran mereka. Fahum, namun mereka an dzikrihim, terhadap Quran tadi mu'ridun, enggak mau percaya. Itu salihan yang Allah muliakan. Minggu lalu di antara kegiatan saya dengan beberapa teman-teman yang kemudian kita dibikin kegiatan lumayan rutin. Itu setiap Kamis malam kita bikin Zoom bareng-bareng, kemudian kita baca ayat, kita tadabburi bersama-sama. Kira-kira dari kamu apa ayat yang kamu dapatkan? Dari kamu apa kemudian ibrah yang bisa dipelajari? Kita sharing sama-sama. Baca satu bagian ayat, udah, kemudian masing-masing kita memberikan, sampaikan masing-masing. Ketika membaca surah Al-Baqarah ayat pertama, ada satu hal yang kemudian dari saya pribadi, terkadang kita ngeri, terkadang kita bersyukur. Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah kitab, tidak ada keraguan di sana, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Walaupun kemudian bertakwa ini dielaborasi, diturunkan maknanya di bawah, itu alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yuqimuna shalah, dan selanjutnya. Tapi kemudian yang lebih mengerikan jika seandainya memang maknanya ini adalah betul-betul muttaqin. Maknanya apa? Al-Quran ini hanya bisa dipahami, hanya bisa kemudian dijadikan petunjuk oleh orang-orang yang sudah sampai pada derajat ketakwaan. Ini mengerikan. Jika kita baca Quran, jika makna ini yang diambil, kita baca Quran,
nggak ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kita baca fahum an dzikrihim mu'ridun, ketika baca langsung baca Quran nggak peduli, kita langsung melengok. Nggak ada satupun ayat yang menyangkut di hati kita, tidak ada satupun kebenaran yang kemudian bisa kita ambil, tidak ada satu pelajaran yang bisa kita bagi. Berarti kita tidak termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Kalau kita tidak masuk golongan orang-orang yang bertakwa, semua amalan kita sia-sia. Karena tahapan terendah untuk diterimanya amal apa? Takwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa saja. Maka di sini mengerikan, hudan lil muttaqin. Karena itu jika di ayat ini kita dalami lebih dalam, fahum an dzikrihim mu'ridun, mereka mudah sekali berpaling dari ayat-ayat yang Allah baca. Ketika ada agenda ketaatan, ketika kemudian kita baca Quran, mudah. Ataupun bahkan kemudian ada tilawah Quran yang kita dengarkan dan sebagainya, tidak ada sedikit pun yang kemudian menyentuh di hati kita. Tidak ada satupun mungkin kebaikan yang kemudian menyangkut ataupun bisa kita ambil kebaikannya. Wallahu a'lam, jangan-jangan kita belum sampai pada kategori orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini fahum an dzikrihim mu'ridun. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, Ibu salihat yang Allah muliakan, bal atainahum bi dzikrihim, maknanya juga adalah musibah. Sesuatu yang menjadi pengingat untuk mereka. Jika Allah masih menurunkan musibah, ini sebuah karunia. Orang yang masih dalam artian diberikan teguran, berarti masih ada harapan Allah ingin kita kembali. Allah ingin, terkadang orang tua memberikan hukuman kepada anak bukan mengusir, bukan menyiksa, agar bagaimana anak ini sadar. Seorang guru memberikan hukuman kepada murid bukan mengusir murid ini, bukan menyiksa murid ini, tapi bagaimana agar kemudian mereka sadar dan tahu tentang kesalahan mereka. Tapi jika sudah sampai pada tingkatan, pada tahap kita tidak peduli dengan musibah apapun yang menimpa kita, waliyadzubillah, ini sebuah hal yang Allah sudah mencampakkan kita dan tidak peduli lagi dengan kehidupan kita. Maka jika seorang mukmin tidak mampu mengambil pelajaran, tidak mampu kemudian mengevaluasi kehidupannya, tidak mampu mengevaluasi ketaatannya, ini sebuah musibah yang besar. Ada pandemi, kita kemudian tidak berpikir sama sekali tentang bagaimana kondisi ini, kita nggak peduli. Ada musibah yang terjadi di keluarga kita, kita nggak peduli itu sama sekali. Ada yang meninggal di keluarga kita, kita tidak nggak peduli sama sekali. Maka ini adalah bentuk matinya hati. Matinya jasad, selesai. Kita hanya terputus dari kenikmatan dunia. Matinya hati, bahaya. Kita terputus dengan pemilik Tuhannya dunia ini. Ketika hati yang mati, apapun yang ingin disampaikan akan langsung ditolak dan susah untuk diterima. Maka di sini bal atainahum bi dzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Mana yang ketiga dari kata-kata zikir ini, ya betul zikir. Allah mengajarkan kita zikir ini tujuannya adalah agar kita selalu terjaga, agar kita selalu berada pada koridor yang benar, agar fluktuasi naik turunnya iman kita ini terkontrol. Allah mengajarkan berbagai macam zikir, tapi kita nggak peduli. Karena kita menganggap zikir ini gampang dan ringan, dan ternyata Allah tidak memberikan taufik pada zikir ini. Nggak peduli, kita diajarkan ada zikir yang ringan, baca astagfirullah mudah, baca kemudian alhamdulillah mudah, baca kemudian Allahu akbar mudah, baca alhamdulillah mudah, baca Allahumma sholli ala Muhammad mudah. Yang hal itu membuat kita selalu ingat, kita selalu terjaga, kita berada pada koridor yang benar, kondisi keimanan kita stabil dan sebagainya, tapi kita nggak peduli. Kita lebih sibuk ketika mungkin ada musik yang terdengar, kita lebih mau menghabiskan waktu kita di sana. Ada televisi yang hidup, kita lebih mau kemudian memberikan usaha kita di situ. Kemudian dan bahkan jika handphone kita mati, kita mau berusaha kemudian mencari chargernya dan sebagainya. Jika hilang, malah kita beli yang baru. Tapi kemudian dengan ada peluang yang mudah untuk berpikir, kita berjalan baca astagfirullah, baca alhamdulillah, baca subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kita sedang masak bisa baca a'udzubillah, baca bismillah, baca berbagai macam zikir yang ada. Tapi apa? Mu'ridun. Kita enggak peduli. Karena menganggap zikir ini enggak penting, padahal zikir inilah yang menjadi wiqayah, menjadi penjaga, menjadi tameng, menjadi
sesuatu yang berupa benteng yang membuat kita selamat dari santet, kita selamat dari kebencian orang lain, kita selamat dari tipuan setan. Fahum an dzikrihim mu'ridun. Ini sifat manusia. Itu ibu salihan yang Allah muliakan, Quran, zikir, musibah yang menimpa kita. Maka seorang mukmin perlu selalu untuk bagaimana dia aware, dia sadar melihat kondisi di sekitarnya. Ini diantara makna yang kemudian dikandung dengan kata-kata fahum an dzikrihim mu'ridun. Selanjutnya Allah melanjutkan am. Am ini secara bahasa artinya bisa atau kemudian apakah. Tas'aluhum. Sa'ala yas'alu artinya soal. Kalian menanya. Menanya bahasa lainnya apa? Meminta. Tas kalian, hum mereka. Am tas'aluhum kharjan. Kenapa di sini dikatakan kharjan dan beberapa ulama mentafsirkan dengan ajran. Di ayat yang lain dikatakan ajran. Apa maknanya? Kharjan ini sesuatu yang keluar. Maka sering diartikan kharjan ini juga sebagai harta ataupun dunia. Karena apa? Orang-orang terdahulu penghasilan terbesar mereka diantaranya adalah dari pertanian. Apakah kalian akan meminta? Dan kharjan bahasa lain dari pajak apa? Kharaj. Kharaj adalah bahasa lain dari pajak. Kita pajaki mereka. Antas alhum kharjan fa kharaju rabbika khair. Di sini siapa? Di sini adalah orang-orang kafir Quraisy ataupun orang-orang yang tidak beriman. Fa kharaju rabbika khair. Maka balasan dari Allah ataupun kharaj, pajak dari Allah ataupun balasan dari Allah untuk kalian lebih baik. Apa maksudnya di sini? Ibu sholihat yang Allah muliakan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kita butuh harta karena Allah memang menciptakan kita mencintai harta. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ketika waktu yang kita berikan kepada orang lain, kita meminta imbalan terhadap waktu ataupun usaha kita yang kita berikan pada orang lain. Tidak bisa kita pungkiri. Kita pergi keluar bekerja membantu orang lain, kita ingin adanya imbalan. Kita keluar menjadi apapun pekerjaan kita karena waktu yang kita berikan. Karena kita butuh imbalan. Karena kita memang diciptakan mencintai harta. Namun di sini ketika ada sesuatu yang luar biasa, tatkala kita berdakwah, tatkala kita mengajak orang kepada kebenaran, tatkala kemudian orang mengajarkan kepada ketaatan, maka tujuan dasar kita jika ada iming-iming dunia yang ingin kita capai, masalah transportasi, amplop dai, amplop ustadz sebagainya, jika itu prioritas awal kita, maka siap-siap dakwah kita tidak akan bernilai sama sekali. Ketika seorang dai, siapapun kita, yang apakah kemudian kita mengisi di masjid ini dan kita membedakan bentuk kontribusi kita, dan ini terlalu banyak terjadi pada para dai. Saya kalau di bulan Ramadan, jika sudah pulang di akhir-akhir Ramadan, itu banyak menggantikan, tapi selalunya di mana? Di surau-surau. Karena ternyata apa? Banyak para ustadz yang tidak siap mengisi di musola-musola ini. Jumlah jemaahnya sedikit, amplopnya juga sedikit, dan kemudian minta digantikan. Kita dicek ternyata belum mengisi di masjid yang lebih besar. Dakwah kita, apapun kebenaran yang kita bawa, bukan soal tentang aku atau tidaknya, karena terlalu hina, terlalu kecil. Jika dakwah yang besar ini, perjuangan yang mulia ini, kita mencari nafkah di sana. Ibu sholihin yang Allah muliakan, saya berkali-kali menyampaikan kepada adik-adik kelas saya dan sebagainya. Kalian mikir, saya bikin rumah Quran di sana mencari nafkah? Sama sekali tidak, kata saya. Terlalu hina jika kita mencari nafkah. Betapa banyak jika orang kemudian baca Quran, mengajarkan kepada orang lain, dan kemudian jika rumah Quran ataupun tempat yang saya dirikan ini bisa berumur 1000 tahun, 100 tahun, itu jauh lebih mulia dibanding uang 1000, 100 sebagainya yang ingin saya cari. Maka Allah menegur para nabi dan para rasul serta orang-orang beriman. Jika kita memberikan sebuah ketaatan para guru, kenapa kemudian para guru, siapapun ini terlepas dari rendahnya gaji yang ada, kemudian mencari penghasilan lain? Karena memang melihat guru sebagai profesi, sebagai tempat mencari uang. Jika kita pikirkan dengan baik betapa besar banyaknya amalan, ilmu yang bermanfaat yang terus mengalir dan bergulir, dengan matinya kita ini terus mengalir. Tapi terkadang
terkadang bisa hilang nilainya jika kita hanya datang dengan kemudian ada uang yang ingin kita cari, ada balasan yang ingin kita capai, maka menjadi sangat sia-sia dan tidak ada nilainya. Maka Allah mengatakan fakharaju rabbika khair. Maka apapun imbalan dari apapun yang kita dapatkan itu hanya bonus. Tapi tujuan besar kita adalah bagaimana agama Allah menjadi tinggi, bagaimana orang-orang menerima kebenaran ini dan kemudian mengalir kepada siapapun. Karena itu guru termasuk orang yang paling mulia jika dia ikhlas dalam beramal. Jika dia menjadi guru, apapun yang dia ajarkan selama niatnya baik, diajarkan dengan kesabaran, kemudian mengajarkan kepada yang lain, ilmunya terus mengalir luar biasa. Bu Salih yang Allah muliakan, ketika dulu saya punya asumsi, keinginan luar biasa, ekspektasi, pengen bekerja di tempat yang lebih bagus dan sebagainya. Terkala memahami adanya pahala jariah yang luar biasa. Ketika SMA langsung cita-cita saya berubah jadi apa? Jadi guru. Karena paham bagaimana besarnya potensi ketaatan yang ingin kita capai. Umur kita terlalu singkat. Energi kita terlalu sedikit. Tidak akan sanggup kita kemudian dengan waktu kita yang tersisa ini, kalau kita bagi umur kita 63 tahun, anggap 60 tahun. Per hari orang mengatakan 8 jam kita tidur. Oke. Sisanya yang lain kita pergi, kita jalan, buang air, makan. Berapa sisa waktu kita beribadah? Kalau kita hitung ibadah makruh saja, sholat kita 5 menit sholat subuh, 5 menit sholat zuhur, 25 menit cuma. Tambah sholat sunat, anggaplah sejam dengan baca-baca Qur'annya. Sejam dari 24 jam yang ada. Itu hanya beberapa persen. Jika kita tidak mampu mencari amalan-amalan yang sifatnya multiply, bisa berlipat ganda, merugi kita. Dan lebih merugi lagi jika memang kita sudah berada pada ketaatan itu, kita sia-siakan hanya gara-gara kepentingan dunia yang pengen kita cari. Kita sudah menjadi guru, kita mendidik anak-anak kita, sudah memang pada koridor yang benar, kemudian kita hancurkan hanya gara-gara dunia kecil yang ingin kita capai, yang sifatnya sesaat. Maka Allah mengatakan fakharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin. Kenapa lagi-lagi disampaikan di sini? Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kamu lihat yang Allah muliakan. Saya bukan mencela dan sebagainya, tidak. Berapa kali saya bertemu dengan teman-teman, ambisinya luar biasa. Saya pengen daftar jadi PNS di sini, di situ, oke, nggak ada masalah. Tapi kemudian dia menanya dan selalu menanya, apa kerja? Saya mengelola rumah Quran dan sebagainya. Jika dibandingkan antara ini dengan itu, memang tidak ada bandingannya. Tapi Ibu Soleh yang Allah muliakan, dari keberkahan yang saya rasakan, mulai dari saya menikah, kuliah dan sebagainya, keseriusan kita kemudian mengajarkan Quran, mengajarkan pada orang lain, saya tidak pernah berhutang. Seumur umur saya tidak pernah berhutang sepeser pun. Yang teman ini penghasilan 5 juta, 6 juta, apa? Oke. Setelah itu apa? Hutang yang ini menumpuk, yang itu menumpuk, stres. Rezeki kita terkadang berupa materi, terkadang juga berupa ketenangan dalam hati. Apa gunanya rezeki yang banyak, uang yang banyak, tapi kemudian setiap bulan kita bingung bayar utang gimana, dikejar ini sebagaimana dan sebagainya, hilang. Maka di antara bentuk bagaimana agar rezeki kita juga semakin melimpah, ataupun setidaknya tadi lagi tetap keberkahan pada rezeki. Rezeki kita cukup memberikan ketenangan dalam hati, tidak menimbulkan masalah, tidak mendatangkan musibah, tidak mendatangkan penyakit, tidak mendapatkan konflik antara suami dan istri. Maka bagaimana kita meluruskan niat kita pada amal-amal kebaikan yang kita lakukan? Ini amal sosial. Dan Allah mengatakan wa huwa khairur raziqin. Jadi bukan rezeki itu datang dari usaha kita. Ini berkali-kali saya sampaikan. Maka keseriusan kita dalam beramal soleh, jika sudah menjadi amal soleh, maka jangan rusak dengan hanya kemudian ada kepentingan dunia yang kita capai. Dan Allah mengatakan wa innaka, wahai Muhammad, la tad'uuhum. La di sini lagi-lagi artinya adalah sungguh, bukan tidak. Bentuk yang pendek, tad'uuhum. Kalian menyuruh mereka ila siratim mustaqim, kepada sirat, jalan. Kenapa dikatakan sirat? Karena sirat ini sifatnya tipis, kecil. Mustaqim, yang lurus. Mana pertama adalah kenapa dikatakan siratal mustaqim? Sifatnya sedikit, kecil, maka tidak banyak orang yang mau memilih jalan ini. Orang lebih memilih jalan yang luas.
Dengan luasnya jalan, dengan anggapan bisa lebih banyak. Tapi tidak. Jalan yang lurus ini juga sifatnya cuma satu. Jalan kebenaran itu cuma satu. Ketaatan itu jalannya satu, tapi kepada kemungkaran banyak jalannya. Dan jalan yang sempit, jalan yang kecil, terkadang juga butuh usaha. Kita lihat kiri kanan ada batu atau tidak, karena jalannya kecil. Tapi jalan yang lapang jauh lebih mulus. Karena itu kemaksiatan itu lebih mulus, gak butuh usaha sama sekali. Di antara tadabbur yang menarik ketika mentadabburi surah Al-Qari'ah, Allah mengatakan, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Maka kata ulama, "Ma thaqulat fil nafsi thaqulat fil mizan." Timbangan akhirat itu gak sama dengan timbangan dunia. Hitung-hitungannya Allah gak sama dengan hitung-hitungan kita. Di antara bentuk besarnya pahala, mungkin bisa menjadi barometer bagi kita. Besarnya sebuah pahala tergantung dengan apa yang berat di jiwa, itu yang juga memberatkan yang ada di timbangan. Wa ma khaffat fil nafsi khaffat fil mizan. Apa yang ringan di dalam jiwa kita juga akan ringan di timbangan, walaupun sebesar apapun amalan itu. Itu contoh sering dianalogikan berinfak. Ada orang punya duit ratusan juta, triliunan, sebagainya. Walaupun mungkin dia berinfak 10 juta, 20 juta, 100 juta, tapi itu sesuatu yang remeh-temeh bagi dia, maka belum tentu memberatkan timbangannya dia. Ada orang yang dengan sesuatu yang hartanya mungkin 1.000, 2.000 yang baru dia dapatkan, ataupun per hari dia cuma digaji 20.000, kemudian menginfakkan 10.000, tapi itu berat bagi jiwanya. Fa innaha thaqulat fil mizan. Dia akan memberatkan di timbangan. Karena itu untuk menempuh jalan yang benar itu butuh usaha, butuh sakit, butuh perjuangan. Surga itu mahal. Ya, bisa didapatkan dengan bersantai-santai dan berleha-leha. Maka jangan sekali lagi, jangan jadikan perjuangan kita yang sudah benar ini, yang harganya mahal ini, kita jual dengan harga yang murah dan bahkan dengan harga yang hina. Bahkan dalam ayat yang lain juga Allah menyampaikan, innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa imanihim tsamanan qalila. Banyak orang-orang yang menjual keimanan mereka, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat hina. Ini juga banyak konteksnya adalah para dai ingin mendapatkan posisi yang tinggi di pemerintahan, mendapatkan posisi yang tinggi oleh seseorang, mendapatkan gaji yang banyak. Maka mereka berusaha mencarikan dalil untuk membolehkan sesuatu yang haram. Mereka jual ayat Allah dengan harga yang murah. Jadi musalahan yang Allah muliakan, di antara jika saya kemudian mengisi tadabbur dan sebagainya, di antara ulama yang saya jadikan referensi adalah ulama-ulama yang bertahan ketika ada berkasus dengan pemerintah dan dia tidak mencabut ungkapannya walaupun dia disiksa di dalam penjara. Bentuk bagaimana dia mampu mempertahankan kebenaran tanpa cemasnya dengan siksaan yang dilakukan oleh penguasa. Dan ternyata memang berbeda perspektif tadabbur yang Allah berikan ke hati mereka itu luar biasa, yang banyak tidak saya temukan dari perspektif buku-buku tafsir sekalipun. Maka di sini jalan kita yang benar jangan dijual dengan harga yang murah. Sesuatu yang sudah baik jangan dijual dengan sesuatu yang remeh-temeh. Juga sama dengan halnya dalam mendidik anak, dalam kita belajar. Beberapa kali saya banyak menemukan orang tua yang kemudian meminta gak usah dulu anak belajar Quran karena mau les, biayanya sekian. Ini salah dalam menjadi prioritas. Quran yang bahkan sekalipun yang bakal menjamin ibu-ibu yang Allah muliakan. Beda orang yang belajar Quran ketika kecil dengan orang yang belajar Quran ketika sudah dewasa. Ketika kecil, walaupun anak ini dipaksa, Rasulullah mengatakan man ta'allama al-Quran fi syabibatihi fa innallaha akhlata damahu fa innallaha akhlata al-Quran bidamihi wa lahmihi. Anak-anak kecil yang dipaksa ataupun kemudian anggap didoktrin, diusahakan, dikondisikan mereka menghafal Quran, anak-anak ini Allah mengatakan man ta'allama al-Quran fi syabibatihi, siapa yang belajar Quran ketika masa kecilnya, balitanya, akhlatallahu al-Quran bidamihi wa lahmihi. Allah mencampurkan Quran itu dengan darah dan tulangnya, darah dan dagingnya. Maka anak kecil yang belajar Quran jarang yang sesat nanti ketika besar.
orang besar yang belajar Quran ketika dewasa banyak yang tersesat dan bahkan menjadikan Quran ini sebagai batu loncatan untuk masuk ke neraka. Karena apa? Dewasa kita sudah punya kepentingan. Kita sudah tahu keuntungan yang mana yang ingin kita cari. Maka terkadang tidak sedikit dari orang tua yang saya temukan minta izin, besok mau ujian Ustadz, nggak usah ngaji dulu. Besok mau ini Ustadz, izin dulu ininya. Anak saya capek sekolah tadi Ustadz, nggak usah dulu belajar Qurannya. Maka jangan menjual sesuatu yang murah dengan sesuatu yang sudah pada koridor yang benar. Terserah, saya bukan tergantung harus belajar di sini, tidak. Intinya sesuatu yang sudah benar jangan dijual, diganti dengan harga yang sangat murah. Wa innaka latad'uuhum ila siratal mustaqim, karena ini adalah jalan yang benar. Jalan yang benar ini banyak orang yang tidak siap mengambil jalan ini. Kita sudah berada pada kelompok ketaatan. Jangan ganti gara-gara kepentingan dunia yang kita cari. Dan kemudian di akhir halaman ini Allah menyampaikan wa innal ladzina, dan orang-orang la yu'minuna bil akhirah, tidak percaya, tidak beriman dengan kondisi akhirat, anis siratil nakibun, mereka memilih untuk berbelok dari jalan sirat yang benar ini. Karena apa? Mereka menyangka tidak ada kehidupan setelah ini, tidak akan ada hisab. Ataupun ada, tapi kemudian tidak terlalu meyakini. La yu'minun, bukan berarti tidak percaya sama sekali, percaya. Tapi antara keyakinan dia ini tidak besar. Udah nggak peduli. Jalan yang sempit ini, yang dilalui ini, yang berlelah-lelah ini, yang bergesekan ini, karena jalan ini cuma satu. Apakah jika ini jalan yang benar untuk pulang, kemudian tidak ada jalan yang lain, kemudian longsor, banjir, ya kita tunggu tetap pada jalan yang ini. Nggak ada alternatif yang lain, maka harus kita jalani. Apakah harus berjalan kaki? Apakah harus merangkak? Karena jika kita ingin sampai kepada tujuan kita. Namun orang-orang yang tidak siap dengan konsekuensi, tidak siap dengan kehidupan akhirat, ataupun tidak yakin secara utuh, la nakibun. Udah, mereka mencari zona nyaman, kembali kepada kondisi hatinya. Ini sering terjadi di muslimin Allah muliakan. Banyak qiyamul lail itu berat. Sudah dijalani, ternyata udah capek qiyamul lail. Kemudian saya mungkin paginya ketiduran, mengajar susah, udah habis itu nggak usah qiyamul lail. Kita belajar Quran, berat, capek, patah-patah lidah kita. Udah kembali ke zona nyaman. Kita berinfak di awal-awal, memang kemudian ternyata yang awalnya ada tabungan, sekarang sifatnya tabungan kita habis, udah akhirnya nggak jadi lagi berinfak. Nah kan di sini sirat itu jalan yang tipis, jalan yang lurus, tapi dia juga tidak banyak orang yang mau memilih jalan ini karena dia banyak durinya. Maka sebesar apa keyakinan kita pada akhirat, sebesar apa keyakinan kita kepada Allah, sebesar itu keyakinan kita, kegigihan kita, kesiapan kita menempuh jalan yang kecil ini, menempuh jalan yang sempit ini, menempuh jalan yang panjang dan lama ini. Maka keyakinan pada akhirat sesuatu yang sangat penting. Maka di antara rukun iman secara bertahap, beriman kepada Allah. Saya yakin cuma kita mungkin sampai pada tahapan ini. Yang kedua, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat. Yang ketiga kepada kitab dulu, bukan Rasul. Karena apa? Jika orang-orang Yahudi dan Nasrani percaya pada kitab, mereka akan beriman. Mereka akan percaya pada Rasulullah. Karena itu Rasul yang keempat. Amana billah, kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Bukan Rasul dulu, kitab dulu, baru Rasul. Karena dengan kitab yang benar, jika dia yakini dengan benar, mereka akan percaya kepada Rasul. Tapi jika Rasul dulu, mereka sudah tidak akan percaya dengan kitab yang dibawa. Maka kitab yang dibawa terdahulu akan sampai. Maka di sini ketika beriman kepada Rasul, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan kemudian beberapa agama samawi itu akan wasabiin, juga dikatakan agama samawi, mereka akan beriman. Baru kemudian apa? Wabil akhirah. Ini berkaitan dengan dunia. Dua terakhir, akhirat, takdir. Ini dua hal yang berkaitan dengan dunia. Kita beriman pada akhirat, beriman dengan susahnya hisab, tahu tentang bagaimana susahnya kemudian kehidupan kita, tahu tentang bagaimana panjangnya kondisi nanti di hari kiamat, tahu tentang bagaimana besarnya azab siksa neraka, tentang bagaimana nikmatnya surga, tentang bagaimana kondisi apapun bertingkat-tingkatnya kemudian nanti di akhirat dan sebagainya.
maka kita menyiapkan diri untuk kehidupan yang kedua. Tapi orang yang tidak peduli dengan semua itu, maka dia tidak peduli dengan semua sakit yang dia cari, tidak peduli dengan semua apapun, yang penting bagaimana dia bahagia dengan dunia ini. Maka Ibu Salih yang Allah muliakan, untuk sebuah kejayaan, bukan Allah melarang kita berbahagia, tidak. Tapi bagaimana lagi-lagi mencapai kebahagiaan kita dengan cara yang benar. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu kebahagiaannya adalah ketika mampu berzikir, Allah berikan kenyamanan, ketentraman di hati mereka. Karena dengan zikir membuat hati itu menjadi nyaman dan tenteram. Wa innahum 'anis sirati lanakibun. Baru kemudian masalah takdir juga. Masalah akhirat, masalah takdir itu berkaitan dengan dunia ini. Kita yang tidak siap dengan takdir, kita sakit, kita gagal, kita kemudian keluarga kita meninggal, harta kita disita, anak kita sakit, jatuh, sebagainya, apapun musibah yang menimpa kita, jika kita tidak mampu mengelola hati, maka dunia ini akan menjadi rusak, dan bahkan mungkin kita bisa berujung kepada kekufuran. Maka dua ini, akhirat dan hari akhir, sesuatu yang memudahkan kita untuk bisa mengantarkan kita kepada akhirat yang baik. Allah bisalab, itu mungkin yang bisa kita tadabburi pada sore hari ini. Silakan jika ibu ada pertanyaan, ada diskusi berkaitan dengan ayat yang kita bahas, ataupun mungkin ada hal-hal lain yang ingin dipertanyakan berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan hal yang lain-lain. Silakan Bu. Jadi darah daging Al-Quran kemudian kemudian berdoa itu sulit untuk kemudian Al-Quran dengan darahnya, artinya sulit Al-Quran itu tertinggal di badannya. Jadi barangkali itu pertanyaan kami yang pertama tadi, ya mohon penjelasan. Baik. Pertama, membiasakan amal itu berat. Sampai pada tahapan kemudian kita terbiasa dan kemudian mendapatkan manisnya, itu punya 3 proses. Orang yang tidak mau lagi meninggalkan sebuah amal, terbiasa dengan sebuah amal, itu sebuah tahapan yang berat, bukan ringan. Tahapan mencapai halawatul iman, manisnya iman itu 3. Orang, kalau kita analogikan dengan yang lain bisa, tapi sekarang tahapan dalam mencapai halawatul iman, orang yang sudah mulai terbiasa merasakan nikmatnya keimanan itu punya tahapan yang panjang dan sulit, tidak mudah, dan itu memang mengandung konsekuensi yang berat. Untuk kemudian pertama, agar kita melakukan amalan ini, kita butuh informasi dan kita mencintai amalan ini. Sama ibu-ibu, kalau anak kita pengen ke kampus, dia pengen masuk kampus ini, kampus itu, dan sebagainya. Kalau ibu-ibu dulu yang awal baru menikah, ya kita suka dengan laki-laki ini, mengetahui kriterianya dan sebagainya, maka pertama bermulai dengan cinta. Cinta ini hanya baru informasi luar. Yang kedua, karena itu wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Cinta dulu landasannya. Kalau kita tidak ada cinta, tidak ada sebagainya, susah kita memulai untuk bagaimana kita betul-betul menikmati amalan soleh ini. Tahapan kedua, setelah kita masuk, setelah kita kenal, ternyata banyak konsekuensi, maka kita ridho. Bak menikah, rupanya laki aku mediko perangainya, mediko banyak. Kita masuk ke kampus, ternyata banyak tugas, banyak bayar yang harus dibayar, tunggakan, sebagainya. Kita bekerja di sini, awalnya kita pengen di sini, karena kita tahu privilege, tahu keuntungan yang kita dapat. Tapi ketika ada konsekuensi, kita ridho. Kapan kita bisa sampai nyaman? Ketika ternyata semua konsekuensi ini kita nikmati. Karena itu yang dikatakan dengan tahammulul masyaqqat atau istilzaz bil masyaqqat. Kita nikmati kesulitan yang ada tadi. Jika sudah sampai pada tahap ini, kita akan merasakan manisnya iman. Iman
itu ada manisnya, ada iman. Maka ada iman, ada manisnya beda. Sama aja orang ini tahu kenapa ada orang yang siap setiap bulan itu pergi mendaki gunung. Kan berat ya. Karena dia sudah tahu rasa manisnya yang sampai di puncak, yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Maka orang yang sudah mulai terbiasa dengan sebuah ketaatan, dia merasakan manisnya. Yang ketika dia tinggalkan, dia akan merasakan pahit ataupun hal yang membuat tidak nyaman di hatinya. Maka sampai pada tahapan terbiasa ini, itu butuh usaha yang panjang. Maka bukan ringan. Ringan setelah dia tahu manisnya yang tidak ingin dicabut lagi rasa manisnya ini dari dalam hatinya. Itu kenapa di antara para tabi'in terbiasa sholat malam. Apakah itu berat bagi dia? Tidak. Allah meringankan dia. Apakah itu ringan bagi dia? Tidak. Allah membantu dia, meringankan dia, dan dia tahu ada manis yang dia rasakan. Kemudian beberapa kali dia bermaksiat, berbulan-bulan gak bisa qiyamul lail. Apa yang dia lakukan? Beristighfar. Maka sampai pada tahapan kita terbiasa pada sebuah ketaatan, itu bukan sesuatu yang gampang dan mudah. Sampai pada tahapan itu, maka proses sampai ke sana. Sama dengan orang, kalau pengalaman saya pribadi, tanya, Ustaz, bagaimana kemudian bisa menghafal Quran? Ya sekarang mudah. Dulu proses sampai ke sana bukan sesuatu yang gampang dan mudah. Sudah sampai ke sana, proses ke sana itu sesuatu yang sulit. Karena itu terkadang orang tidak siap melakukan proses, meniti proses itu tidak siap karena berat. Orang hanya tahu ketika kita sudah terbiasa, kok bisa ibu tak biasa sholat mudah sih ibu. Lah ini bukan mudah, susah sampai pada tahapan ini. Ini yang pertama. Maka jika sudah terbiasa, itu sebuah karunia yang luar biasa. Karena sudah sampai pada tahapan, dia merasakan manisnya iman. Dan jika orang sudah sampai pada tahapan ini, Allah berikan garansi pada amalannya. Allah berikan asuransi pada amalnya. Jika orang sudah terbiasa pada sebuah ketaatan, dia sakit, dia safar, atau ada hal lain yang menghalangi dia tidak mampu melakukan hal ini, dia tetap dapat pahala yang sama dengan yang sebelumnya dia lakukan. Susah untuk sampai terbiasa, itu susah. Saja jauh membiasakan sehari saja bisa berinfak 1.000. Gak semua orang terbiasa. Hanya 1.000 ya. Seolah ringan, tapi membiasakan setiap hari itu berat. Salat duha yang hanya 2 rakaat menurut kita mungkin itu mudah, tapi membiasakan setiap hari belum tentu mudah. Sampai dia terbiasa, maka ada proses. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan anak kecil tadi, di sini karena mereka belum paham tentang dunia. Ketika mereka diajarkan tentang Quran, maka memang mereka belajar Quran itu dengan segala bentuk. Belum ada intervensi ataupun niat-niat yang salah. Tapi kalau orang dewasa, banyak potensi membuat niat ini berubah. Gak usah jauh-jauh mahasiswa. Ngafal Quran kenapa? Tadi saya sedikit cerita. Ketika ada SNPTN masuk kampus kemarin gitu. Kemudian di antara banyak teman-teman saudara saya itu tidak lulus di tahapan awal. Kemudian adik saya masuk pada kategori ikut melalui jalur tahfiz. Ternyata di antara semua teman-teman dia itu dia lulus. Setelah itu apa? Bertubi-tubi yang mengontak saya, Ustaz, ada nggak tempat untuk hafal Quran sebagainya? Ya wallahu alam, kita tidak menyalahkan niat mereka. Tapi dalam hal ini sudah mulai ada kepentingan. Ada kepentingan yang ingin dicari, ada beasiswa yang ingin dicari, pengen dikatakan hafil, pengen dikatakan qori. Lah kalau anak kecil nggak paham dengan ini, anak kecil nggak paham dengan semua dunia ini, nggak paham. Mereka menghafal Quran udah disuruh oleh orang tuanya. Dengan hal tadi Allah jadikan lurusnya niat mereka. Karena itu belum pernah ditemukan anak yang menghafal Quran dari kecil itu di masa dewasanya itu kemudian rusak. Tapi banyak para penghafal Quran yang mulai ada kepentingan dunia yang tercampur di dirinya, ujungnya banyak yang gak selamat. Jangan heran ibu yang Allah muliakan, kalau kita sekarang baca media sosial, lihat koran, lihat TV, sebagainya, ada orang dikatakan hafal Quran, habis itu selingkuh, ada yang berzina, nggak perlu heran. Hal itu biasa saja, karena ada kesalahan dalam niat menghafal Quran. Karena itu bedanya, jika sudah mulai menghafal Quran di umur yang sudah mulai balik, di umur yang sudah mulai dewasa, mulai ada kepentingan dunia, sudah kenal dengan dunia, ini susah. Maka susah menghafal Quran itu bagaimana menjaga niat ini tetap lurus karena Allah saja. Itu susah. Karena itu orang yang menghafal Quran ikhlas karena Allah, dia tidak akan berhenti jika ada celaan, ada teguran, ibu bacaan ibu masih kurang benar, ya dia lanjut saja karena Allah. Nah, untuk menjaga perasaan seperti itu tidak gampang, gak mudah. Itu yang membedakan. Maka bukan berarti menutup peluang bagi orang yang sudah dewasa belajar Quran, tidak.
Ya silakan, mari kita belajar Quran. Tapi selalu kita luruskan karena Allah. Luruskan karena Allah. Hanya karena Allah saja. Hanya karena Allah saja, bukan karena suami, bukan karena anak, hanya karena Allah. Maka bisa. Tapi kalau anak kecil, itu lebih mudah. Karena dengan masih lurusnya, bersihnya hati mereka, belum ada kepentingan dunia yang diajari. Wallahu a'lam. Silakan Bu. Terima kasih Ustaz. Ada kata-kata Ustaz yang kita paham. Di sini Allah tidak akan menerima amal ibadah kalau kita belum takwa. Ya. Jadi intisarinya apa tuh Ustaz? Intinya adalah Kesimpulannya begitu. kita harus sampai dulu pada kondisi atau setidaknya ada ketakwaan pada diri kita. Kalau di diri kita tidak ada ketakwaan, hanya keislaman, maka belum tentu amalan kita diterima. Dalam surat Al-Maidah. Karena itu di antara para ulama, Umar bin Khattab, Ibnu Umar, anaknya Abdullah bin Umar, kemudian para ahli tafsir dan sebagainya. Apa doa mereka? Ya Allah, di antara tafsir yang terkenal tafsir Jalalain, mungkin pernah dengar. Ada dua orang yang menulis. Apa doa dia di akhir? Ya Allah, jika satu huruf saja engkau terima dari yang aku tulis, la kafa. Sungguh cukup bagiku. Umar bin Khattab minta kepada Allah hanya 2 rakaat salatnya saja diterima, sudah cukup. Karena apa? Jika diterima 2 rakaat, berarti seluruh amalan yang lain diterima karena dia sudah bertakwa. Tapi jika kita belum sampai pada titik ketakwaan, kita mengolah hati kita, mengolah jiwa kita, maka amalan kita mungkin hanya sekedar lepas dari tanggung jawab. Tanggung jawab kita sholat apakah kemudian diterima? Belum tentu. Kita hanya bisa melakukan amalan yang sah secara fikih. Diterima di sisi Allah? Belum tentu. Ini yang berat. Doa Nabi Sulaiman yang sering saya sampaikan apa? Wa an'amala salihan tardah. Apa doa kita selesai salat? Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana. Ya Allah, terima salat kami, terima salat kami, ruku kami, sujud kami, karena belum tentu diterima. Untuk diterima, kita harus sampai pada standar ketakwaan. Takwa paling minimal itu ada 3 kategori yang harus ada pada diri kita. Jika ada hal ini sedikit, maka ada ketakwaan. Jika tidak ada, maka sungguh tidak ada ketakwaan pada diri kita. Pertama, takwa itu maknanya adalah takut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kalian kepada Allah sebenar-benar takut. Kalau nggak ada ketakutan sama sekali, nggak ada ketakwaan. Walaupun mungkin ada ketakutan, tapi kemudian dia melakukan maksiat, tapi ada ketakutan sedikit, berarti masih ada ketakwaan. Contoh, kita ditawarkan uang, dan kita tahu ini uang riba. Ini duit dari mana? Duit dari sini. Kita nggak peduli, langsung kita ambil. Nggak ada sedikit pun rasa cemas dan takut kita. Berarti nggak ada ketakwaan di diri kita. Langsung aja nggak peduli nih. Tahu ini harta haram. Tahu kemudian kita buka aurat itu haram dan sebagainya misalnya. Ataupun ini harta riba. Langsung saja. Beda dengan orang yang memang dia makan harta ini, tapi di awal ada rasa cemas. Kok haram? Kena elok. Kena ini sebagainya. Tapi walaupun akhirnya jatuh, berarti masih ada ketakwaan. Yang kedua, takwa itu dari kata-kata waqa yaqi wiqayatan, penjagaan. Itu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jika tidak ada sedikit pun rasa penjagaan di diri kita, berarti ketakwaan tidak ada. Ini barometernya. Contoh, anak kita nggak sholat, kita nggak peduli, matilah. Tapi kalau masih ada rasa cemas, berusaha walaupun anak kita nggak sholat sama sekali, masih ada ketakwaan. Anak kita pergi keluar tidak menggunakan tidak menutup aurat sama sekali, pergi pacaran dan wa'iyadzubillah. Kita tahu mungkin apakah akan berzina, melakukan yang lain. Walaupun mungkin kita tidak berhasil menjaga, tapi ada usaha kita menjaga mereka, ini masih ada ketakwaan. Tapi kalau kita tidak peduli, bahkan kita mengantarkan mereka berbuat maksiat, ini tidak ada ketakwaan. Baru yang terakhir, at-taqwa bermakna al-ihtiyat. Faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Ada kehati-hatian. Kalau tidak ada kehati-hatian sama sekali, maka berarti tidak ada ketakwaan. Contoh kehati-hatian, ada yang hasyubhat, ataupun kamu ngecek, pikirnya kenapa ya? Ataupun walaupun mungkin sudah sakit aja tiran lewat kita, tapi kita sudah berusaha mengantisipasi. Ada kemudian bagaimana kita menjaga wudhu kita,
bagaimana menjaga amalan kita agar tetap diterima, bagaimana menjaga niat kita berhati-hati. Tapi jika kehati-hatian ini tidak ada, maka kita beramal hanya haba'an mansura, seperti debu yang tidak ada nilainya. Nah, itu Allah. Jadi innama yataqabbalullahu minal muttaqin ini adalah, nah ini benar, di surat Al-Maidah ayat 27. Ini cerita tentang Habil dan Qabil. Qabil beribadah kan? Iya, dia menyerahkan kurban. Kurban itu, kalau ditanya siapa yang berkorban pertama kali di dunia, bukan Nabi Ibrahim. Itu Habil dan Qabil. Kurban pertama di atas muka bumi ini Habil dan Qabil. Kenapa Allah tidak menerima amalan Qabil? Dia berinfak. Karena apa? Di diri Qabil tidak ada ketakwaan sama sekali. Nggak ada rasa cemas, rasa takut. Hanya melakukan perintah yang disampaikan oleh Nabi Adam. Maka kalau kita beramal nggak ada rasa takut, kita sholat, amalan kita apakah diterima atau tidak. Nggak ada usaha kita menjaga agar amalan kita ikhlas ini atau tidak. Nggak ada usaha kita berhati-hati untuk menjaga rukun dan sunnahnya. Karena itu nggak salah ketika sebuah hadis mengatakan ada orang yang sholat diterima cuma 1/10, 1/20, 1/5, dan bahkan tidak diterima sama sekali karena tidak ada ketakwaan. Maka Allah mengatakan Allah hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau seandainya belum ada ketakwaan di diri kita, juga tadi hudal lil muttaqin, di antara barometer yang lainnya, kalau kita tidak bisa dalam artian mengambil pelajaran dari Quran ini, nggak ada kemudian ibrah yang bisa kita ambil, jangan-jangan kita tidak termasuk kategori orang-orang yang bertakwa. Maka di sini kita nggak pernah tahu apakah ada ketakwaan atau tidak, itu wewenang Allah. Tapi kita perlu merasa cemas apakah kita bagian dari orang-orang bertakwa atau tidak. Karena kalau tidak, ya tadi amalan kita seperti Qabil. Kita beramal capek-capek. Karena itu ya, Umar mengatakan ahsabu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Banyak amalan-amalan yang saya kira sudah besar, ternyata hina. Ada amalan-amalan yang hina, saya kira ternyata besar di sisi Allah. Maka besar kecilnya amalan bukan kita yang mengetahui. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah, tidak ada lagi. Ada ibu yang Allah muliakan. Masih ada yang bertanya? Oke, silakan. Pertama, mencintai, Bu. Mencintai dan mengenal. Ridho. Yang ketiga adalah menikmati kesulitannya, ataupun merasakan kelezatan terhadap kesulitan yang ada. Sama kayak tadi ya, bangun malam, kita nikmati saja capeknya ini. Kita pergi ngajar, lelah-lelah, tapi kemudian terasa nikmatnya, kita nikmati saja mengajar, ini sebagainya. Maka terasa nikmatnya. Orang yang mendaki gunung tadi, capek kesini tapi dia nikmati, maka terasa manisnya sampai di puncak. Ibadah juga gitu. Capek baca Quran, kita nikmati saja sampai dasarnya nanti Allah berikan rasa manisnya iman tadi, manisnya ibadah tadi, yang tidak akan kita tinggalkan ketika kita sudah merasakan rasanya. Untuk sampai ke rasanya ini butuh tahapan. Ini yang membedakan. Wallahu a'lam. Yang ketiga itu menikmati takwa. Kalau takwa yang pertama itu barometernya pertama rasa takut. Yang kedua adanya rasa penjagaan. Yang ketiga kehati-hatian. Ada rasa kehati-hatian di hati kita. Baik, cukup insyaallah. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf sebelum saya tutup, sedikit informasi ibu-ibu, insyaallah hari Ahad kita mengadakan di tempat saya di Halaban ada namanya Tilawah General Check Up. Ibu yang pengen tahu kualitas bacaan Qur'annya, yang pengen meningkatkan bacaannya, setidaknya tahu dulu bacaan Quran kita sudah sesuai standar atau tidak. Agenda ini gratis, silakan datang dari jam 8 sampai jam 12. Kalaupun toh nanti kita belajar Quran di tempat yang lain, silakan. Setidaknya kita tahu dulu apakah masih salah di huruf ini, masih kurang dengungnya, masih perlu memperbaiki ini dan sebagainya. Insya Allah agenda ini jam 8 sampai jam 12, dan kemudian dari jam 10 sampai jam 12 itu ada perbaikan tahsin khusus surat Al-Fatihah. Bagi yang ingin datang silakan, pintu dibuka lebar dari jam 8 sampai jam 10 di hari sampai jam 12 di hari Ahad ini. Lokasinya ada di Halaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.